Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mari warahmatullahi kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina habibina wa syafiina wa ana Muhammad wa sallim bi ruhi ala sunnati ashabi rasulil ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'ti ni'mahu amma ghayra al-hamida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimati mustaqim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin muhin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisul arda wa man 'alaiha wa anta khairul warisin. Allahumma yassir wa tassir umurana fa inna taysira kulli asir ya yasir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada sambutan dari dosen mata kuliah pemrograman web, Bapak Agung Nugroho Eskom Mkom, karena beliau sedang berhalangan hadir karena ada keluarganya yang sedang meninggal. Maka dari itu akan kita lanjutkan ke acara inti, yaitu acara seminar. Acara ini akan dipandu oleh moderator kami, yaitu Ahmad Hafizuddin. Kepada Ahmad Hafizuddin, waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, apa suara saya terdengar? Dengar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wabihi nasta'in wa ala umuri wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Marilah untuk pembukaan saya ikut MC. Baiklah, perkenalkan sebelum saya melanjutkan, perkenalkan saya sebagai moderator, nama saya Ahmad Hafizuddin, yang akan memandu jalannya seminar pemrograman web 2 dengan judul Front End Development Trend and Technology yang akan dibawakan oleh narasumber Pak Heri Pahwandi. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi front end berkembang dengan pesat dari framework seperti React, Vue, dan sebagainya macamnya hingga konsep desain modern. Para pengembang dituntut untuk terus beradaptasi dan belajar hal-hal baru. Nah, untuk apa seminar ini dilaksanakan? Tentunya adalah seminar ini dirancang untuk membantu Anda memahami tren-tren ini dan memberikan wawasan tentang masa depan bagi para front-end developer. Oke, langsung saja. Selanjutnya saya akan membacakan tentang beberapa Q&A singkat dari Bapak Hari Pahwandi. Untuk riwayat pendidikan, beliau adalah lulusan dari Universitas Gunadarma tahun 2011 sampai 2019. Adapun untuk pengalaman kerja, beliau sebagai web developer di Jakarta dari Januari 2016 sampai Desember 2017. Kemudian pernah bekerja juga di front end developer PT Dinamika Mitra Sukses Makmur mulai dari tahun 2018 sampai 2019 dan menjadi front end developer di PT Aether Digital Indonesia tahun 2019 sampai 2022 dan sekarang bekerja sebagai software design engineer di blibli.com mulai dari Agustus 2022 sampai sekarang. Oke, sebelum itu untuk rundown acaranya yaitu pertama adalah seminar yang akan dilanjutkan dengan Q&A ataupun sesi tanya jawab. Langsung saja kita ke acara intinya yaitu adalah pelaksanaan seminar yang akan dibawakan oleh Pak Heri Pahwandi dengan judul Front End Development Trend and Technology. Kepada Pak Heri Pahwandi, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Muhammad Dafa Maulana. Apakah suara saya terdengar ya? Dengar, Pak. Oke. Mungkin profil saya udah dijelaskan tadi, jadi tanpa
panjang lebar, mungkin langsung saya share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah Pak, sudah terlihat Pak. Oke, tema yang akan saya bawakan ini tentang front-end development. Utamanya itu terkait dengan tren dan teknologinya. Ada 3 pembahasan utama. Yang pertama ini web arsitektur, terus kita akan masuk ke front-end teknologinya, kemudian kita akan masuk ke front-end trendnya. Oke, untuk web arsitektur sendiri, di awal pembuatan website itu dulu populer dengan istilahnya monolitik. Monolitik sendiri itu pengembangan website yang dikembangkan menggunakan antara UI, logic dan data itu menjadi suatu project, satu keutuhan. Jadi antara back end, front end itu tidak ada. Di sini masih terkenal dengan istilah website development atau developer gitu. Nah, di sini yang populer itu saat itu ada beberapa framework ya, framework yang populer. Di antaranya itu ada Django, terus sebelah kanannya ini ada Laravel, di bawahnya ada coordinator atau CI, ada juga Struts. Django ini dari bahasa pemrograman Python, terus Laravel dan coordinator ini PHP, dan Struts ini framework dari Java. Semuanya ini menggunakan konsep yang sama, yaitu menggunakan konsep MVC, model, view, controller. Kalau bisa kita lihat di lingkaran sebelah kiri ini, UI itu menggambarkan suatu view. Jadi kalau misalnya kita ngoding di yang menggunakan MVC ini, UI itu view, terus logiknya ini kita taruh di controller, dan datanya ini berupa database yang diakses oleh logiknya, oleh controller. Data ini biasanya kita menggunakan istilah itu modulnya model. Terus selanjutnya pengembangan web arsitektur sendiri yang mulai sekitaran Laravel booming sekitaran 2011 itu mulai berangsur-angsur yang menggunakan tadi Django, Struts gitu, mulai beralih menggunakan RESTful API. Di sini udah mulai jelas terpisah antara front end dan back end. Di sini ada topologi untuk penjelasan singkatnya. Ini saya ambil dari manhowie.com. Jadi misalnya kita mengakses sebuah website, ini ada monitor ya atau desktop atau bisa juga dengan HP. Kita mengakses dengan HTTP biasanya menggunakan URL, dan di sana itu kalau kita mengakses biasanya dia pakai get awalnya. Nanti di belakangnya dia banyak ada post, ada delete, ada put. Biasanya post itu di form biasanya adanya, delete itu biasanya ada di fungsi delete, update itu biasanya pakai put. Nah, itu biasanya mengakses server, dan server itu menghasilkan atau membalas responnya dengan respon tipenya tuh JSON. JSON itu nanti akan dibaca oleh front end atau klien di browser tersendiri. Kurang lebih cara kerjanya REST API itu seperti ini. Sebenarnya zaman awal
awalnya itu sebelumnya RESTful API ada yang namanya SWAP. Tapi SWAP sendiri tidak begitu populer, sehingga dari monolitik sendiri banyak yang langsung beralih ke RESTful API ini. Karena RESTful API ini tidak perlu library, dia hanya perlu menggenerate sebuah JSON yang itu udah bisa dilakukan oleh bahasa pemrograman apapun, baik PHP, Java, atau dari JavaScript sendiri, itu bisa nge-generate si JSON sendiri itu. Terus kemudian, ini contoh-contohnya, RESTful API, tadi sudah kelihatan ya, sebelumnya itu kan terbagi antara front-end dan back-end. Di sini front-end, 3 teratas ini, yang 3 di atas ini merupakan framework, meskipun banyak orang nggak bilang kalau React yang tengah ini itu sebagai framework, tapi library. Namun karena banyak library tambahan yang powerful, sehingga React bisa dibilang sebagai framework jika menggunakan library-library tambahan tersebut. Kemudian di bagian tengah ini ada contoh front-end untuk mobile. Yang sebelah sini tuh ada Kotlin, yang tengah ini Swift untuk iOS biasanya, dan yang sebelah kanan ini pasti tahu ini logonya Android. Android sendiri menggunakan bahasa Java. Terus di bagian ketiga ini, yang di bawah ini merupakan hybrid. Hybrid ini menggunakan teknologi web atau yang mendekati web seperti Flutter ini yang ketiga. Seperti Ionic, React Native, dia menggunakan bahasa pemrograman JavaScript ataupun TypeScript yang nantinya bakalan dibuat menjadi suatu APK untuk si Android ataupun dibuild menjadi iOS aplikasi. Sedangkan Flutter sendiri dia menggunakan bahasanya bukan TypeScript, bukan JavaScript, namun bahasa baru yang terbilang sangat baru, populer itu Dart, populer di tahun 2019 awal. Dan Flutter ini menggunakan bahasa Dart, dan Dart itu mengadopsi beberapa fungsi-fungsi dari JavaScript sendiri. Kemudian ada contoh juga dari framework dari si backend ya. Ini ada beberapa framework yang sebenarnya ini masih MVC seperti Django sama Laravel. Namun karena performanya dan update-nya ya dari pengembang itu sangat masif, jadi dari komunitas, dari perusahaan masih menggunakannya, namun sisi view-nya itu tidak digunakan. Jadi langsung dari model, terus dia bikin controller dia harus membalikkan datanya berupa JSON. Sedangkan view-nya itu tidak dibikin. Terus muncul beberapa framework-framework yang dinilai lebih oke, lebih bagus, lebih ringan, yaitu Slim untuk PHP sendiri. Slim ini sempat populer di zamannya Laravel, sehingga Laravel pun ada yang membuat turunannya yang tanpa view itu, kalau nggak salah dia Laravel like apa gitu, saya juga agak lupa sih. Kemudian yang di bawahnya ini ada framework dari Java. Yang pertama ini Spring Boot, dan yang seperti daun ini Spring. Terus kemudian ada lagi dari bahasa yang terbilang cukup baru, yaitu Golang. Dan juga di sini ada Express dari bahasa pemrograman JavaScript. Oke, selanjutnya dari yang tadi kita membahas tentang RESTful API, kemudian sekarang ini lebih berkembang lagi, arsitektur itu menjadi
microservice, dan micro front end. Jadi microservice ini sendiri bisa dibilang microservice ini untuk back-end-nya, sedangkan micro front end sudah jelas dengan namanya itu micro front end, jadi itu untuk front end. Dari gambar ini bisa dilihat, misalkan di front end ini ada gambar abu-abu. Ini merupakan satu project yang dibuat, nanti dia bakalan memanggil beberapa project baru. Ini kita asumsikan ada dua warna, ada orange dan ada ungu ya. Contohnya misalkan orange ini kita buat menggunakan Vue.js misalkan, dan orange ini menggunakan dan ungu ini kita buat misalkan dengan framework yang berbeda, misalkan React atau yang lainnya. Terus kemudian yang abu-abu ini yang merupakan wadahnya itu dia bakalan memanggil backend seperti tadi sama kayak RESTful API. Dia menggunakan komunikasi RESTful API seperti tadi. Ada juga teknologi baru yaitu GraphQL. Yang tadi RESTful API ini menggunakan JSON, sedangkan GraphQL ini menggunakan library tambahan. Namun keunggulannya itu GraphQL kita sebagai front end dapat meminta hasil yang hanya kita inginkan. Kalau RESTful API kan kita manggil, terus responnya dia bakalan ABCD gitu, sesuai dengan si backend yang keluarkan. Kalau GraphQL kita hanya minta AB. Nah, dia bakalan mengeluarkan AB aja. Meskipun dari backend dia sudah siapkan ABCDE. Ini keunggulannya GraphQL. Sehingga hasil load, hasil dari datanya pun lebih cepat dikeluarkan. Terus abu-abu ini yang kedua, ini konsepnya microservice. Yang abu-abu ini bisa disebut sebagai gateway atau portal dari si front end. Nah, si gateway ini bakalan manggil service-service yang ada di dalam server. Ini juga mirip-mirip sama micro front end. Misalkan yang orange ini misalkan menggunakan Java misalkan. Tadi ada Spring Boot. Terus kemudian yang bagian ungu ini misalkan ada tim yang membuat menggunakan PHP misalkan pakai Slim misalkan kayak gitu. Itu bisa terjadi. Kemudian komunikasinya antara gateway dengan service-service yang ada itu menggunakan RESTful API, menggunakan HTTP, namun HTTP-nya menggunakan localhost biasanya di dalam server tersendiri, atau menggunakan MQ. MQ merupakan message queue. Message queue itu jadi kita bakalan manggil menggunakan aplikasi tambahan yang terinstall di server, seperti contohnya RabbitMQ atau ActiveMQ. Nanti akan dikonsum oleh microservice tersendiri dan bakalan membalikkan datanya ke gateway. Kurang lebihnya simpelnya itu seperti itu ya untuk web arsitektur yang microservice-nya. Kemudian masuk ke bagian kedua, ini front-end teknologi. Front-end teknologi ini tak lepas dari 3 icon yang di atas ini ya, yaitu CSS3, terus HTML5, dan JavaScript. Sebenarnya 3 icon di atas ini udah lama sih sebenarnya ya. Namun populernya itu sekitaran tahun 2008 ke atas. Dan banyak juga yang dihasilkan dari CSS3, seperti Bootstrap, seperti JS sendiri pun ada jQuery.
Kemudian teknologi yang lain yang lebih modern itu ada AMP. AMP ini Accelerated Mobile Programming. Itu itu dioptimasi, sebenarnya website yang dioptimasi untuk mobile. Karena mobile kecil, jadi bagaimana caranya biar data yang di-load di aplikasi si handphone itu nggak begitu besar, jadi cepat untuk menampilkannya. Kemudian ada logo yang dua ini WebAssembly. WebAssembly ini baru dan belum begitu populer di kalangan JavaScript ya, pengguna JavaScript. Namun dia sebagai media agar seperti bahasa pemrograman C++ atau C yang notabene-nya itu menggunakan low level language ya. Contohnya misalkan kita menggunakan, biasanya kan kalau di game PC biasanya kan buatnya yang simple itu kan pakai C++ ya, pakai C++. Nah, itu bisa dijalankan di browser menggunakan WebAssembly ini. Jadi fungsinya itu WebAssembly. Bisa menjalankan seperti game di PC di browser. Kemudian ada TypeScript. TypeScript sendiri sebenarnya JavaScript yang dibuatkan tipe datanya yang lebih tertata datanya. Jadi di JS sebenarnya ada kekurangan, yaitu data itu bisa berubah tipe data. Dan untuk menutupi kekurangan tersebut, TypeScript pun itu keluar ya. TypeScript sekarang dikembangkan oleh Microsoft sebenarnya, tapi open source. Kemudian di sini ada PWA. PWA sendiri Progressive Web Apps. Jadi kita bikin website, namun kita bisa menginstal sebagai native apps di Android ataupun di iOS itu sebagai aplikasi. Contohnya kalau misalkan membuka halaman web, terus ada tombol tambahkan di home screen gitu misalkan, itu sudah termasuk PWA. Kemudian ada beberapa lagi teknologi di front end, yaitu CSS preprocessor, ya ini CSS yang kita buat nanti dibuild, dibikin jadi CSS oleh modul bundler. Kemudian ada CSS in JS, kita ngoding CSS di JavaScript sesuai dengan namanya. Kemudian ada juga CSS dan JavaScript framework. Yang tadi itu ada contohnya Bootstrap ya, CSS itu. Terus JS pun tadi ada namanya Vue.js, React, Angular. Kemudian ada teknologi yang namanya modul bundler, yaitu ada seperti Webpack, Vite, dan lain-lain. Kemudian ada dua lagi, ini CSR dan SSR. CSR itu bisa dibilang sebagai C-nya itu sebagai klien ya. CSR client side rendering. Kalau SSR itu server side rendering. Bedanya apa? Bentar. Nanti jelaskan untuk perbedaannya. Selanjutnya masih ada lagi teknologinya, yaitu yang di atas ini tiga ini, yaitu runtime. Ada Node.js, ada Bun, sama yang terakhir ini Deno, yang seperti dinosaurus atau ular ini ya. Nggak tahu sih. Kemudian di bawahnya ada package manager, npm, yarn, terus pnpm, sama Bower. Sebenarnya masih banyak lagi, namun yang paling banyak digunakan sekarang itu ini. Dan ini ada sedikit penjelasan tentang
modul bundling atau modul bundler ya. Jadi cara kerjanya itu di project kita bakalan banyak file, yaitu ada CSS, JS, ada SCSS, bahkan banyak lagi file-file yang sifatnya itu yang nggak bisa dibaca oleh website itu sendiri, oleh browser. Dan fungsinya modul bundler ini mengubah, bahkan mempackage menjadikan satu. Sebenarnya ini bukan JS doang sih sebenarnya ya. Jadinya itu JavaScript, CSS, sama HTML, 3 file jadinya. Sedangkan gambarnya tetap, file gambar tetap dia tidak dijadikan satu. Terus kemudian tadi ada penjelasan tentang server-side rendering ini. Server-side rendering yaitu browser ketika dia merequest suatu halaman HTML, halaman web, misalkan kita ngakses Facebook, contohnya seperti itu. Request Facebook, server itu bakalan menyiapkan halamannya di bawah ini page ya, halaman dengan beberapa komponen yang dibutuhkan. Kemudian server bakal membalikkan atau sebuah respon itu sudah dalam bentuk HTML, CSS, dan JavaScript. Jadi di sini tidak ada komunikasi yang istilahnya itu RESTful API atau JSON tadi itu ya. Ini contohnya itu di Vue ada Nuxt.js dan di React-nya itu ada Next.js. Kemudian ada CSR. CSR ini client-side rendering. Dia cara kerjanya browser bakalan minta, ini seharusnya di yang bawah dulu sih bacanya. Browser ini minta ke server, dan server akan balikan JS yang terembed di HTML itu sendiri. Dan JS bundle ini biasanya yang berupa utama, yang secara global yang harus di load pertama kali. Kemudian nanti ketika halamannya itu cocok, dia bakalan ngambil suatu page. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat di codingan ini ya. Contohnya misalkan di line 3 ini dia ada main layout. Jadi main layout import ke atas ini bakalan diambil pertama kali kita ngakses. Kemudian ketika contohnya kita ngakses di halaman di line 19 ini ada list kategori. Ketika kita ngakses misalkan list kategorinya misalkan buku, list buku misalkan seperti itu, dia bakalan ngambil yang namanya main layout dan komponennya itu merupakan list view. Di sini dia tidak akan membalikkan atau merespon yang lainnya seperti login, seperti read view, atau read view itu nggak bakalan ditampilin, nggak bakalan dibalikan oleh server. Nanti ketika kita pindah dari list kategori menjadi ke read misalkan, kita mau nge-read misalkan datanya apa, bukunya misalkan, read buku 1 misalkan, dia bakalan merubah respon, JS bundle-nya tetap, dia nggak bakalan diminta lagi, server nanti bakalan browser bakalan minta berupa halaman yang dia pinta, seperti tadi kan read ya, dia bakalan munculkan read view. Jadi review ini bakalan muncul. Jadi dari gambar yang sebelah kiri ini, si JS bundle ini hanya sekali untuk di request. Kecuali yang page. Kalau page ini kita ketika pindah halaman dia bakalan ganti sesuai dengan halamannya dia responnya. Nah, kemudian di sini ada
tentang front end trend-nya. Di sini ada runtime. Runtime-nya itu berupa mesin untuk melakukan tugasnya Jadi runtime ini seperti kalau di PHP itu seperti Apache mungkin ya. Jadi tanpa runtime ini si JS itu tidak bisa jalan di server. Terus kemudian nomor 2-nya itu ada Deno. Deno itu sebenarnya mirip dengan Node.js. Dia hanya melengkapi kekurangan dari Node.js. Karena Node.js itu ketika dia install, dia bakalan besar yang namanya Node module, atau paket-paket yang diinstal itu bakalan besar. Jadi si Deno ini nomor 2, dia mengurangi kekurangan dari si Node.js itu. Kemudian selanjutnya itu package manager. Package manager ini yang paling populer itu npm sampai sekarang. npm. Kemudian ada pendatang baru yaitu pnpm. Ini baru sekitaran 2 atau 3 tahun, namun dia sudah menempati posisi yang kedua karena kecepatannya, karena stabilannya dalam melakukan install dan update package ya untuk Node.js terutama. Selanjutnya dari si JS framework itu sendiri, ini udah jelas ya ada 3. Sebenarnya nomor 1 ini si React yang tengah ini paling banyak digunakan. Kedua Vue.js. Ketiga baru yang Angular yang merah ini. Ini saya agak terbalik sih naruhnya ya. Kemudian ada CSS framework. CSS framework mungkin udah pada familiar ya, yang istilahnya itu ada Bootstrap yang logo B ini. Terus kemudian ada yang baru dari Undesign, itu keluarannya si Amazon atau apa ya, lupa juga sih. Alibaba, dia Undesign ini keluaran dari Alibaba. Jadi dia bikin berupa komponen-komponen yang di-share ke publik. Jadi kita bisa pakai secara gratis. Kemudian yang 3 ini ada UIKit. UIKit ini sebenarnya udah lama ya, dari zamannya Bootstrap udah ada. Namun dia populer ketika Vue versi 3 yang baru itu dia support si UIKit ini yang logo ketiga ini. Dia support untuk si Vue.js yang versi ketiga yang paling baru. Di sana UIKit menjadi populer. Kemudian selanjutnya ada CSS in JS. Trennya itu sekarang CSS in JS itu ya ini style komponen. Yang nomor 2 ini namanya Emotion. Dan yang terakhir ini JSS atau JavaScript CSS. Bisa dibilang juga CSS in JS. Style komponen itu beberapa dipakai di, kalau nggak salah tuh Bukalapak pakai style komponen. Kalau yang nomor 2 itu ada Emotion. Emotion itu yang make kalau nggak salah itu Tokopedia. Ya, Tokopedia. Saya pernah tes soalnya. Di Tokopedia itu pakai Emotion nomor 2. Kalau sedangkan JSS itu lebih ke komunitas. Banyak yang make, tapi bukan di perusahaan-perusahaan besar sih. Dan kemudian ada CSS preprocessor. Ini yang paling populer itu sekarang Sass dan PostCSS. Sass sendiri itu udah lama sebenarnya. Dari zaman Bootstrap versi 4 pun udah pakai Sass. Namun sekarang perusahaan banyak yang langsung menggunakan Sass tanpa harus menggunakan Bootstrap lagi.
Kemudian ada PostCSS. PostCSS yang menggunakan itu terkenal karena si Vue.js sekarang menggunakan PostCSS. Kemudian ada utility atau atomic CSS. Bedanya apa sama CSS preprocessor? Kalau CSS preprocessor itu kan kita ngoding dan bakalan dibuat menggunakan bundler. Sedangkan utility atomic CSS ini kita menggunakan kelas-kelas seperti Bootstrap, namun tidak ada JavaScript-nya, dia hanya CSS. Ini ada namanya Tailwind, dan saya lupa logo ini namanya Atomic CSS. Cara kerjanya beda. Kalau Tailwind ini menggunakan kelas-kelas seperti Bootstrap ya. Kita tulis kelasnya itu di HTML-nya, sedangkan yang satunya lagi ini dia menggunakan variabel CSS. Jadi kita tetap membuat file CSS dengan value-nya itu menggunakan variabel. Terus kemudian dari segi communication itu tadi udah ada ya di arsitektur, yaitu REST API tetap paling populer. Terus ada beberapa juga yang udah mulai menggunakan GraphQL. Kemudian di yang lainnya ini ada PWA, HMP, dan WebAssembly. Dia sebenarnya bukan yang paling populer, tapi mereka ini sesuai dengan kebutuhannya. Seperti PWA untuk website bisa diinstal di Android atau di iOS. Terus WebAssembly kebutuhannya emang buat orang-orang yang menggunakan C++, C# ya, buat game-game di web, dia menggunakan WebAssembly. Kemudian ada AMP yang tadi sudah dijelaskan, dia fungsinya untuk optimize website di mobile. Dan kemudian IDE sendiri yang paling populer ini Visual Studio Code dan JetBrains. Oke. Referensi yang saya gunakan kurang lebih ini bisa dilihat nanti ya. Mungkin bisa saya tampilkan sedikit beberapa contohnya, misalkan di sini ada State of CSS. Saya menggunakan ini biasanya untuk melihat popularity dari si CSS. Di sini ada CSS Framework, ada CSS in JS, terus juga ada tools, ada CSS usage. Contohnya CSS Framework, dia udah ada, ini berdasarkan survei. Kebetulan ini survei diambil ketika tahun 2023. Seperti ini nomor 1 ini, di yang hijau ini Tailwind ya. Tailwind udah paling banyak digunakan. Terus nomor 2-nya itu Pure CSS. Nomor 3-nya itu ada Undesign ya. Undesign tadi kan lebih ke CSS Framework. Kalau Tailwind lebih ke utility menurut saya sih. Kemudian ada juga di sini juga ada CSS in JS. Di sini juga bisa kita lihat berdasarkan surveinya. Yang paling pertama itu CSS modul. Meskipun di komunitas Indonesia itu lebih banyak ke style komponen dia. Sedangkan style komponen sendiri sudah di bawah, udah turun ya. Ya ini bisa gunakan untuk referensi apa yang perlu kita pelajarin sih untuk kedepannya. Terus kemudian ada JavaScript. Namun ini belum ada hasilnya. Belum bisa kita lihat. Ada satu lagi yang bentar.
Dan satu lagi yang bisa kita bandingkan terkait dengan tren ya, itu bisa dilihat di NPM Trend. Tapi ini perlu kita klik, kita cari. Misalkan contohnya yang populer sih, ini enak tinggal klik aja nih. Ada Angular, React, Vue. Ini kita bisa lihat mana yang paling banyak di-download. Ini bisa kelihatan React masih paling pertama, terus Vue nomor 2, dan nomor 3 Angular. Di sini hanya sebatas NPM aja. Jadi yang ada di NPM, yang menggunakan NPM. Kalau mau lebih luas lagi, kita bisa menggunakan Google Trend. Google Trend kita harus ngetik, harus mencari satu persatu. Misalkan kita mencari Angular. Angular. Dia hanya sebatas seperti ini. Jadi kita harus bandingkan dengan apa, misalkan React. Nah, dia bakalan muncul. Kalau Google ini menggunakan data dari yang namanya itu search engine-nya dia, pencariannya dia. Ya hanya mungkin itu sih untuk tools yang mungkin saya gunakan ya untuk mencari tren yang ada di tahun ini atau tahun sebelumnya. Namun bakalan lebih baik lagi ketika kita tuh menggunakan komunitas, bisa menggunakan LinkedIn, biasanya ada orang yang bakalan posting terkait dengan tren-tren yang bakalan booming ke depannya. Jadi jangan sungkan untuk ikut ke komunitas atau enggak grup-grup grup-grup komunitas seperti di Telegram atau enggak di LinkedIn atau enggak Kaskus. Ini masih ada waktu nggak ya? Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Silakan Pak. Oke, mungkin di sini saya mau ngasih satu roadmap ya, roadmap untuk guidance kita untuk pelajarin apa sih ke depannya untuk seorang front end gitu ya. Di sini ada seperti jalan seperti ini, internet. Basicnya kita harus paham ini, apa itu HTTP, apa itu domain, apa itu hosting, kayak gitu. Kalau ini hanya sebatas kita tahu aja gitu, apa pengertiannya, apa fungsinya seperti itu. Kemudian kita masuk ke HTML. HTML sendiri sebenarnya pembelajaran basic ya untuk kerangkanya. Terus ada semantik. Semantik itu lebih ke kita tag itu menggunakan nama-nama yang lebih familiar seperti misalkan jadi sesuai dengan fungsi. Kalau misalkan tag HTML kan dia adanya div, terus CSS, namanya itu div, terus tag p kayak gitu ya. Kalau semantik ini dia sudah ada kebaca gitu tagnya, seperti contohnya artikel. Di sini juga kalau kita klik dia ada untuk melihat beberapa arahan ya, kita harus belajar kemana gitu. Di sini ada. Terus di sini ada CSS. Kita harus belajar apa aja CSS minimalnya. Terus kemudian ada JavaScript. Kita harus belajar apa di JavaScript. Nah, di sini banyak juga sih yang sebenarnya saya lewatin sih sebenarnya. Saya lengkap. Namun tetap saya bakalan belajar lagi basicnya seperti itu karena basic itu penting banget ya ketika kita belajar bahasa baru itu bakalan kepake lagi. Jadi meskipun kayak misalkan JavaScript langsung belajar ke React atau JS apa Vue.js gini,
tetap ujung-ujungnya kita bakalan cari tahu tentang basicnya si JavaScript itu sendiri. Ya ini bisa dibaca-baca sih untuk adik-adik sekalian, mungkin untuk apa namanya guidance-nya, untuk arahannya itu. Kayak misalkan ini yang ungu ini yang utama, yang paling populer. Terus yang hijau ini boleh dipelajarin artinya. Terus kalau misalkan yang berupa checklist abu-abu ini hanya tahu aja gitu. Karena kadang kita nggak harus ngerti karena dia hanya jalan di belakang gitu. Mungkin itu aja sih ya dari saya. Slide-nya pun sudah habis karena ini bikinnya juga dadakan ya semalam. Mungkin saya balikan ke moderator. Silakan. Oke, terima kasih kepada Pak Hari Pahwandi atas penyampaian materinya tentang front-end development trend and technology. Semoga bermanfaat untuk pengembangan skill kita semua dan menambah pengetahuan kita tentang tren-tren yang akan dihadapi oleh calon front-end developer. Oke, baik, langsung saja kita mulai sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab terkait materi yang telah disampaikan oleh Pak Hari Pahwandi. Untuk pertanyaan, kami akan menyediakan 5 slot bagi para peserta seminar. Jadi bagi yang ingin bertanya, silakan untuk mengangkat tangannya terlebih dahulu, lalu menyebutkan nama beserta NIM-nya terlebih dahulu sebelum bertanya. Bagi yang ingin bertanya, silakan angkat tangan terlebih dahulu. Ya, silakan Mas Muhammad Alfa Maulana. Oke, terima kasih moderator atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar Mas Dava. Terdengar ya. Oke, jadi penjelasannya terima kasih atas Mas Pak Wandi ya, Pak Wandi. Nah, saya ingin bertanya, kadang-kadang saya sebagai pemula gitu, ngelihat framework-framework yang ada jadi overwhelming gitu. Cara mengatasinya bagaimana ya? Terima kasih. Silakan mungkin bagi Pak Hari. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagus ya, lumayan bagus. Sepertinya itu banyak ya, banyak yang ngalami juga ya, termasuk saya waktu itu. Sebenarnya di dunia programming sendiri sebenarnya tuh kita hanya perlu praktek, praktek dan praktek sih sebenarnya. Tapi jangan lupa tadi yang saya bilang di sini, jangan lupa basic. Ini kan tadi kan saya jelasin di JavaScript ini ya. Jangan lupa basic ini, learn to basic. Kenapa? Karena pada dasarnya di framework sendiri itu pun basic yang digunakan. Basic yang digunakan seperti looping. Mungkin saya bisa kasih contoh ya. Ini project pribadi sih, hanya untuk sendiri. Bentar. Contohnya itu yang dulu belum update ya. Ini sayangnya belum update sih. Jadi belum bisa nampilin ya. Sorry banget belum bisa nampilin nih. Tapi yang jelas ya, yang jelas nggak apa-apa kalau misalkan emang pengen langsung ke framework nggak apa-apa. Tapi jangan lupa tetap belajar basicnya. Di sini kan ada nih basic ini. Ini ada kait dengan
link-link yang bakalan kita bisa pelajarin ya di W3 School. Menurut saya sih W3 School ini lumayan cukup simple ya contoh-contohnya. Kemudian kita juga ke framework itu sebenarnya hanya perlu pelajarin di dokumentasinya. Ini saya contoh ke Vue aja ya, Vue.js ya, karena Vue.js itu dokumentasinya paling simple sih ya. Nah, kalau saya biasanya pelajaran itu langsung ke dokumentasinya. Nah, di sini tuh pasti pahamin, ini dia buat dokumentasi itu suatu framework tuh nggak main-main sih, dia nggak sembarangan. Dia bakalan bikin nih step by step di bagian kiri ini ya. Step by step kita melakukan instalasi awal gitu, instalasi, terus dia bakalan mulai dari instalasi caranya begini, terus mulai langsung ke cara installnya, ya, yang ini quick startnya install gimana, terus cara buatnya gimana di awal. Namun kalau misalkan masih bingung ya, bisa menggunakan GitHub, misalkan kita cari misalkan apa yang kira-kira itu lebih mudah, misalkan contohnya itu membuat kalkulator menggunakan Vue.js gitu. Itu banyak tuh di GitHub tuh. Nah, kalau saya biasanya gitu, cara belajarnya kita cari GitHub, terus kita oprek sendiri, cara kerjanya gimana sih gitu. Namun jangan lupa tetap pelajarin ini, dokumentasinya. Terus tetap pelajarin juga basic dari si JavaScript-nya itu sendiri. Contohnya aja kayak misalkan Bootstrap ya. Bootstrap. Misalkan Bootstrap itu kan dia udah jadi ya sebenarnya. Cara manggilnya itu example-nya di sini. Nah, dia cara-cara manggil itu dia udah bisa misalkan eh, kontainer, dia pakai kelas ini, kelas itu gitu kan. Tinggal pakai aja gitu. Namun tetap kita harus tahu fungsinya apa. Oh, ini ada yang namanya ukuran ini, terus layarnya gimana, terus misalnya kita custom biasanya tuh. Kita custom si kontainer ini gimana cara nge-rewrite-nya, terus CSS variable gimana. Jadi tetap pelajarin dasar-dasarnya. Mungkin terjawab nggak ya pertanyaannya? Atau kurang Cukup. jelas? Terima kasih, Mas. Ya, baik. Terima kasih untuk Pak Harifah Wandi atas jawabannya dan juga terima kasih atas Mas Dava Maulana ya atas pertanyaannya. Baik, kami menyediakan 4 slot lagi untuk para peserta atau hadirin yang ingin bertanya. Silakan untuk mengangkat tangannya terlebih dahulu. Oke, baik. Lanjut ke Mas Dava lagi. Coba kasih kesempatan dulu buat yang lain deh. Nanti kalau misalkan nggak ada, baru saya. Ya, bagi yang peserta lain yang ingin bertanya, silakan untuk mengangkat tangannya terlebih dahulu. Kalau tidak yang bertanya, maka kami persilakan pertanyaan selanjutnya bisa langsung disampaikan dari Mas Dava Maulana. Mungkin bisa langsung menyampaikan pertanyaannya. Oke, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi dilanjut lagi ya, Mas, ke saya lagi. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah saya ini kayak merasa bisa coding gitu, tapi ketika dosen suruh bikin project ini,
kadang-kadang saya suka bingung nanti di project itu nanti ada fitur apa aja ya, gimana cara desainnya ya. Nah, jadi ketika saya melihat CV Mas tentang sistem desain mungkin ada relate-nya gitu. Nah, itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua, jadi saya bungkus di sesi ini. Pertanyaan kedua itu tentang dokumentasi ya Mas. Dokumentasi kan dibuat dengan bahasa Inggris gitu. Jadi kayak saya kesulitan untuk memahami bahasa Inggris yang teknikal gitu pembahasannya. Bagaimana Masnya menghadapi hal seperti itu? Terima kasih. Ya, Oke. kami persilakan bagi Pak Hari untuk menjawab. Oke, atas pertanyaannya cukup bagus ya. Yang pertama itu tadi terkait dengan ini ya, apa namanya, banyak fitur ya, sistem apa namanya, sistem apa tadi namanya, sistem desain ya, desain sistem gitu ya. Betul, Mas. Jadi yang pertama itu kita harus aktif ya sebenarnya, kita harus aktif. Kalau saya mungkin ngebayanginnya karena saya udah di dunia development ya. Kalau saya mungkin menganggap misalkan dosen ini sebagai customer gitu, apa yang dia pengen gitu. Kemudian kita coba tanya, komunikasikan gitu, mau bikin apa sih gitu. Biasanya user itu atau customer atau ya kalau misalkan anggap dosen kan pasti pinter ya istilahnya gitu ya. Mungkin kalau misalkan kita anggap sebagai customer gitu kan, dia bakalan bilang, oh contohnya seperti ini gitu. Kalau misalkan dia nggak ngasih contoh gitu, kita tanya aja. Gitu. Misalkan bikin aplikasi apa gitu, misalkan bikin website apa gitu. Kita bisa tanya, eh, Pak atau Bu gitu, ada contohnya nggak yang udah ada gitu. Nah, dari satu contoh itu kita bisa bisa kita breakdown ya, kita bisa jabarin gitu. Kalau saya sendiri biasanya kalau bikin website, simpelnya misalkan ya company profile deh, misalkan. Company profile kan nggak jauh beda sama blog sih sebenarnya ya, sama kayak CMS WordPress kayak gitu. Nah itu bisa kita eh, tanya mulai dari menunya, misalkan. Kalau website pasti ada menu gitu kan. Terus kita tanya usernya, penggunanya, levelnya user itu ada apa aja gitu. Terus kemudian baru kita detailin dari menu itu fiturnya apa aja baru. Jadi kalau saya stepnya biasanya itu dulu sih, menunya dulu sih. Kalau menu kan ketahuan nih, contohnya company profile misalkan. Company profile itu contohnya misalkan ada about us tentang perusahaan gitu. Terus ada oh dia ada artikel misalkan kayak gitu. Terus ada lagi misalkan tentang halaman karir. Dari situ kita breakdown misalkan oh, halaman karir bisa ngapain aja nih pengunjung gitu kan. Udah pasti tuh ada minimal pengunjung sama admin. Nah, kita catat sedetail mungkin, terus kita bayangin eh, pembuatannya itu nanti seperti apa gitu. Di sini perlu sering-sering sih, sering-sering melakukan apa namanya riset ya, lihat gitu. Kayak misalkan contohnya misalkan tadi company profile, kita cari-cari contohnya apa yang perlu kita riset. Jadi kita tahu misalkan artikel, oh ada komen biasanya, terus nanti ada di di tentang company profile itu misalkan ada about-nya apa, ada kontaknya apa biasanya kan. Nah, dari situ kita bisa mulai kepikiran terkait dengan tampilan desainnya dari situ. Baru kita bisa mulai secara kasar kita bikin sketch gitu, misalkan halamannya, menunya kayak gitu. Atau simpelnya itu ke mockup lah istilahnya. Dari mockup kita bisa breakdown lagi yang lebih detail ke wireframe ya. Wireframe itu lebih ke UI UX sih. Contohnya Figma, menggunakan Figma itu bisa. Itu udah mulai detail sehingga pembuatannya itu lebih mudah sih. Terus
Tadi yang kedua apa ya? Sorry. Yang kedua itu tadi kan Mas apa kasih contoh lah dokumentasi kayak gimana ya. Dokumentasi Oh ya. yang saya ketahui itu bentuknya bahasa Inggris dan itu teknikal gitu. Udah mah teknikal ini bahasa Inggris ditambah gitu kan agak membingungkan juga ya. Nah, Mas Mas sendiri itu menghadapinya gimana ya? Oh ya. Oke. Jujur saya juga sebenarnya nggak pinter-pinter banget bahasa Inggris ya sebenarnya. Saya juga masih pakai Google Translate sih sebenarnya. Jadi kalau saya cari kalau misalkan basic ya, basic tadi paling paling mudah tuh Waitress School sih. Waitress School. Ini paling mudah sih. Kenapa paling mudah? Karena dia ini langsung contoh. Kita langsung bisa coba. Contohnya CSS. Nah, di sini kita langsung bisa coba. Saya langsung bisa cobain kode warnanya apa gitu kan. Terus kalau misalkan kita lihat di sini pun dia lebih banyak ke contoh dibandingkan apa namanya eh, penjelasan gitu ya. Jadi kalau dasar basic saran saya sih ke sini aja sih, ke Waitress School aja sih. Dia udah cukup lengkap ya, HTML yang ada, CSS, JavaScript, bahkan untuk yang sekarang pun ada eh, Bootstrap, React, jQuery, udah lengkap banget sih sebenarnya. Namun kalau misalkan di sini nggak ada, contohnya misalkan yang tadi ya, yang Foo tadi kan, ini. Kalau saya biasanya tetap berdasarkan step by step di sini, di si menunya ini, karena dia bakalan sesuai dengan apa yang kita butuhin gitu. Jadi ada next kayak gini kan. Jujur saya juga nggak begitu pinter ya bahasa Inggrisnya. Kadang saya suka translate. Kalau bingung translate aja, nggak usah sungkan gitu. Toh juga cuma kita doang kan yang kita butuhin gitu, bukan untuk komunikasi. Emang bagusnya tetap belajar bahasa Inggris karena eh, kebutuhannya itu untuk kedepannya, untuk bersaing itu secara global. Karena programmer itu nggak cuma di Indonesia, programmer itu dunia global, dan awal terciptanya pun orang Barat ya, bule ya, komputer kan. Jadi nggak ada salahnya kalau kita tuh bisa bahasa Inggris. Namun untuk saat ini, menurut saya agar kita tetap bisa berkembang, bisa terus maju, ya nggak ada salahnya kita translate aja gitu. Toh juga Google Translate juga nggak begitu jelek ya, nggak begitu salah sih sebenarnya ya. Setidaknya kita udah ada gambaran gitu, caranya apa gitu. Nanti tinggal misalkan ada satu istilah, biasanya istilah yang kita nggak paham, cari Google. Jangan jangan males aja, jangan istilahnya apa ya, yang nggak tahu pasti ada di Google tuh, pasti ada. Contohnya misalkan ini ada interpolasi gitu, udah cari aja, search by Google, slate apa, sorry, search ya, search Google apa gitu. Misalkan biasanya dia di API sih, paling banyak tuh di API kalau di framework ini, yang kita bakalan bingung gitu kan. Ini bahasa Indonesia. Contohnya misalkan di sini. Contohnya misalkan saya ambil misalkan gini, core-core-nya ini, yang core-nya misalkan komputer gitu. Apa sih gitu ya? Misalkan kan dia nggak jelas misalkan nih. Ya udah cari aja komputer apa gitu, search by Google, komputer. Belum jelas lagi, tambahin aja lagi tadi tentang apa komputernya, tentang foo misalkan. Kita cari. Ya, dia tetap ke yang pertama sih ini, dokumentasinya. Karena emang dokumentasi paling utama sih sebenarnya. Kalau saya biasanya gitu sih. Jadi jangan sungkan, nggak apa-apa, translate aja biar kita paham dulu. Terus misalkan kalau ada istilah-istilah yang nggak paham, bisa dicari lagi, googling lagi. Terus misalkan ada yang nggak bisa apa namanya kita pahamin gitu, misalkan di sini atau enggak kok nggak jalan gitu, itu juga bisa kita cari tapi lebih detail.
lebih detail. Contohnya misalkan misalkan komputer ini tadi ya, komputer network misalkan U3. Nah, dia bakalan ada hasilnya di Stack Overflow. Stack Overflow banyak sih, paling banyak ya orang tuh ngasih jawaban. Nah, dia bakalan nanya, kita sesuaiin pertanyaan kita apa yang kita cari, apa sesuaikah dengan pertanyaan kita gitu. Kalau sesuai, lihat jawabannya, ada nggak yang sesuai, yang bisa kita implementasi kayak gitu. Jadi intinya jangan takut ngoding, jangan takut jadi programmer ya. Karena programmer juga banyak googling, nggak yang kayak istilahnya ngetik makalah, nggak kayak ngetik skripsi, tenang aja. Selagi ada internet, selagi ada Google, itu aman seharusnya. Maka menurut saya yang penting basicnya itu harus dikuatin ya. Contohnya misalkan Vue.js, React.js itu kan dari JavaScript. JavaScript dasarnya ini pasti nggak jauh-jauh dari ini semua. Variabelnya apa, kayak gini, terus array, tipe datanya, terus misalkan ada tentang if else, kondisi gimana sih di JavaScript? Ini sama di Vue.js, di React.js sama kayak gini. Terus ada looping, perulangan, gimana perulangan gitu. Jadi jangan malas-malas aja intinya sih itu. Ya mungkin menjawab mungkin ya. Ada lagi? Terima kasih Mas atas feedback-nya. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban dari Pak Hari Pawandi dan terima kasih pada Mas Dapa Maulana atas pertanyaannya. Oke, karena waktunya sudah singkat, kami berikan satu slot lagi bagi para peserta yang memang ingin bertanya. Silakan untuk mengangkat tangannya terlebih dahulu. Ya, ada Mas Dava lagi ya. Silakan apabila ingin bertanya. Oke, Mas. jadi saya nih yang nanya terus. Kan mahasiswa itu nantinya dituntut untuk apa ya istilahnya? eh, Bukan bekerja sih, maksudnya menyumbangkan ilmunya ke perusahaan begitu ya. Nah, dari Masnya, bagaimana kita, maksudnya mahasiswa menyiapkan diri untuk terjun ke sana gitu. Apa yang harus langkah-langkah awalnya, persiapannya bagaimana, tantangannya bagaimana gitu. Gitu aja sih Mas. Persiapan kerja sih maksudnya gitu. Ya, terima kasih. Oh, oke. Kami persilakan pada Pak Hari untuk menjawab pertanyaan dari Mas Dava. Ya, sebenarnya bentar. Ya, ini sepengalaman saya aja sih ya. Selama saya juga kuliah, saya juga ngalamin namanya interview. Tapi gini, pertama ilmu kita itu nggak harus ke perusahaan ya, jangan salah. Nggak harus ke perusahaan. Kalau emang kita mau terjun ke perusahaan, ya emang harus step by step nanti ya, saya kasih tahu. Tapi ilmu kita tuh sebenarnya lebih luas. Kita bisa istilahnya tuh jualan lah istilahnya. Kita jualan jasa tuh pun bisa. Tanpa harus kita terjun di perusahaan. Contohnya jadi menyediakan jasa pembuatan website,
aplikasi, sistem, atau konsultasi pun itu bisa sebenarnya. Dan itu yang saya lakuin dari kuliah semester apa ya, 6 kalau nggak salah. Iya, semester 6. Itu saya lakuin mulai dari temen nanya-nanya, saya jawab. Temen ada yang minta bikinin aplikasi, saya coba bikinin. Kemudian mulai berani nyoba ngelamar ke kursusan gitu. Coba ngelamar ke kursusan, tapi kursusan mintanya bikin project. Ya udah saya bikinin project gitu kan. Dalam artian itu bukan masuk ke perusahaan, namun skill kita kepake di berbagai bidang ya. Terus tadi yang terkait perusahaan, kalau emang mau ke perusahaan, nggak jauh dari mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri, kalau di bidang kita itu harus yang namanya itu portofolio. Portofolio itu penting banget. Dan yang saya pakai itu ketika interview lamar kerja, itu yang saya pakai itu ketika saya bantu temen, ada project dari temen tuh saya gunain, tampilannya saya screenshot, saya masukin ke CV ya, lamaran kerja saya masukin, kemudian pas saya project di kursusan itu pun saya screenshot, saya masukin gitu. Terus kemudian ya ada beberapa project yang di luar kampus sih, itu saya masukin semua. Namun yang jelas, meskipun misalkan masnya misalkan projectnya bareng temen gitu ya, nggak sendiri gitu. Yang jelas masnya harus paham apa yang mas buat gitu. Jadi ketika nanti interview atau tes kerja ditanyain tuh nggak bingung gitu. Dengan lugas, dengan jelas ngejelasin apapun itu projectnya. Jadi si perusahaan percaya kalau itu masnya yang buat kayak gitu. Kemudian banyak nih pertanyaan misalkan dari yang awal yang belum ada project ya. Biasanya nanya, saya nggak ada project gitu. Gampangnya gini, bikin replika gitu, bikin replika sebagai portofolio kita. Contohnya misalkan, saya banyak ngeliat di LinkedIn, ada orang yang bikin replika terkait halaman Tokopedia, terus terkait halaman misalkan Shopee, sorry bukan Shopee, Spotify, Netflix kayak gitu. Bikin aja gitu. Kalau front end kan gampang tuh, replika tampilan gitu kan. Misalkan contoh misalkan Facebook gitu ya. Facebook kita replika menggunakan teknologi misalkan Vue.js kayak gitu. Nanti kita posting di mana? Postingnya bisa di LinkedIn, bisa di ada yang namanya itu kode pen kalau nggak salah kode pen ya. Ya ini kode pen. Ini lebih ke front end sih. Ini bisa pakai ini buat nampilin portofolio kita bisa di sini. Ya kalau menurut saya sih minimal 3 lah. Minimal 3 biar kita tuh nunjukin gitu. Kalau kita tuh bisa, kalau kita tuh pernah bikin project sendiri gitu. Kurang lebihnya gitu sih. Jelas atau? Terima kasih ya, Mas. Baik, terima kasih kepada Pak Hari Pahwandi terhadap responnya dan jawabannya dari pertanyaan oleh Mas Dafa Maulana Ar-Rasyid. Baiklah, selesai sudah rundaan acara seminar pemrograman Web 2 dengan tema Front-End Development Trend and Teknologi yang telah disampaikan oleh Pak Hari Pahwandi. Semoga ilmu yang kita dapat pada seminar kali ini bermanfaat bagi kita semua ke depannya untuk menambah wawasan terkait dunia perkodingan dan sebagainya. Terima kasih juga kepada Pak Hari Pahwandi yang berkenankan meluangkan waktunya untuk mengisi materi seminar pada hari ini. Dan juga terima kasih bagi para peserta pemrograman Web 2
peserta seminar pemrograman web 2 yang telah berpartisipasi dalam seminar kali ini. Langsung saja saya sebagai moderator pamit undur diri. Apabila ada kesalahan atau kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya, saya serahkan kembali kepada Master of Ceremony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu sesi seminar dan tanya jawabnya kepada moderator. Sebelum kita menutup acara ini, mari kita abadikan momen yang berharga ini dengan sesi foto bersama untuk dokumentasi. Kepada para peserta dimohon untuk mengaktifkan kameranya masing-masing. Buku gue aja nggak ada, Sob. 1, 2, 3. Lagi-lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Masih. Saatnya kita memasuki tahap penutupan acara. Sebelumnya, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada setiap individu yang telah berkontribusi dalam kesuksesan seminar ini. Semoga apa yang telah kita pelajari dan bagikan di acara ini dapat menjadi bekal yang berharga dalam perjalanan ilmu dan kehidupan kita. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian kalian. Dengan ini, kami nyatakan acara seminar ini ditutup. Semoga kita dapat bertemu kembali di kesempatan-kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahul. Udah kan? Ini udah post dulu kan?